dan tapi memang pastinya dia karakternya dia kayak gitu. Gimana sih Bud? Gerakan laki-laki Bud? Gimana ya? Lembut. Yang bisa ngelihat itu penonton. Oh penonton balik Soalnya Budi ini kan bukan penari, pemain bola ya. Oh betes besar kan ya? Tua bangga, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asik berkubang di tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lino bacuran kak saruga basengat kau jubata. Harus. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Sedap. Nah, kau make dekat sedikit. Oke. Nah, gitu. Keluarga, malam hari ini saya kedatangan orang-orang hebat Kalimantan Barat. Mereka adalah seorang koreografer. Dua orang koreografer. Yang kiprahnya sudah lalang buana. Hari ini saya temukan satu meja sama saya. Malam ini Rumah Sultan sangat berbangga bisa mendatangkan mereka. Karena sekian lama menanti kehadirannya tak kunjung-kunjung. Akhirnya kunjung di hari hujan. Selamat malam Budi. Selamat malam Bang Le. Betus, selamat malam. Selamat malam Le. Oke. Betus dan Budi adalah seorang koreografer. Aku mau nanya ke Budi lo nih. Tapi boleh gak ke Betus? Berebut lah boleh gak? Pencet tombol lah nih. Pencet tombol lah. Siapa dulu mana itu dia yang ngomong ya. Sejauh ini perkembangan dunia tari ini di Kalbar macam mana menurut kita dua nih? Kalau kami Bang ya. Kalau kami udah jauh berkembang sih Bang. Dibanding waktu dulu pertama kenal tari ini, sekarang ini udah jauh lah berkembang. Jauh ya. Banyak lagi kan informasi teknologi yang mudah ngakses segala macam, makinlah berkembang gitu di sini. Oke. Jadi menurut ente itu seni tari itu di Kalbar itu berkembang. Berkembang ya karena teknologi. Salah satunya. Untuk ente Ber? Ya karena kita kan Le udah dari tahun jebot ya Le dari ya Le. Kenapa? Tahun jebot Le. Berarti kami ini junior. Jadi ngerasa Le yang namanya apa sih namanya perkembangan tarian tuh dari tahun dan dari era kita ngikutin ya Le ya. Maksudnya zaman sangat. dulu. Ya apalagi aku kan yang pernah jadi penari tradisi. Sebenarnya dia kreasi tapi masih pola-pola tradisi Le. Zaman dulu tuh yang masih kode-kode tuh paling kental di musik. Di musik. Untuk perubahan tari kode tung belum lurus. Ya. Belum kode. Main pola. Iya, kayak gitu. Nah, berjalannya waktu sampai sekarang itu sudah luar biasa proses perkembangan tari gitu loh maksudnya. Apalagi salah satunya seperti Budi bilang tadi kan teknologi ya itu menggampangkan untuk mendapatkan referensi atau apapun bentuknya dan selain itu ya memang perkembangan tari sekarang itu memang luar biasa. Dari ide-ide adik-adik yang kita yang masih muda-muda kita tuh mereka idenya brilian sekali itu harus diakui ya. Sehingga jadi merasa bangga juga mengikuti perkembangan gitu. Salah satunya nih gitu mengikuti perkembangan dari yang biasa sedang menjadi up. Jadi mengikutilah gitu. Mengikuti ya. Mengikuti sekali. Jadi kita ini sama-sama tahu. Ya, kita sama tahu masa kita dulu macam mana. Bener. Hingga hari ini kita masih sehat. Masih bisa melihat, bisa menyaksikan generasi-generasi yang luar biasa. Bener. Perkembangan Kalimantan Barat. Iya. Ya. Ada tidak ketakutan kau kehilangan jati diri dengan perkembangan ini? Siapa? Saya. Siap kalau nih. Boleh. Bang Ber. Jati diri itu sudah terbentuk karakter ya. Karakter masing-masing udah ada dan tidak pernah takut sebenarnya dengan generasi berikut karena kita masing-masing punya karakter. Itu yang paling penting. Ya. Ketika banyak
koreografer tapi dia belum punya karakter, Ya. itu yang masih sebenarnya masih mencari sih ya. Betul. Gitu, masih mencari seperti apa sih bentuknya gitu. Karena kan kebiasaan itu kan kebiasaan di sanggar, ketika dia memproses, dia masih menjadi orang di sanggar, gerak di sanggar. Masih bagian dari sanggar itu. Betul. Karena untuk mendapatkan identitas atau karakter itu kan kita sering untuk memproduksi ya. Betul. Produksi dan satu akhir kita menemukan pola aku tuh begini loh. Tapi tanpa kita sadari. Iya, benar. Tanpa kita sadari gitu loh. Jadi yang bisa tahu pola kita tuh adalah orang lain. Betul. Nah, ketika satu pagelaran atau festival aku garap di daerah ini gitu umpamanya kan ya. Tapi pada saat pertandingan cuma hanya baca sinopsis tanpa menyebut koreografernya ini, tapi orang udah tahu ini Bertus. si ini Ini Bertus. gitu. Bisa kelihatan dari gerak, bisa dilihat dari pola yang dimainkan kayak gitu. Jadi itulah maksudnya dengan kita rajin produksi dan tapi kita yang paling utama itu kita mampu mengeksplor gerak lah. Iya, mengeksplor gerak. Jadi bukan dari gerak yang ada di bayangan yang pernah kita lihat. Ya. Tapi bagaimana kita membuat gerak itu tanpa melihat gerak, melihat apa sih namanya ya? Kayak referensi lah gerak, gitu ya. Tapi kita harus bisa membuat gerak sendiri gitu. Ya, itu tuntutan seorang koreografer. Benar. Iya. Good. Kalau kami sepakat sih sama Bang Ber. Ada kata sih ya. Sepakat kan Bang Ber. Soalnya kan masing-masing koreografer tuh pasti bakal menemukan jati diri karakter dia ketika mereka terus melakukan proses dan berkarya seperti itu. Pasti akan menemukan titik di mana sampai pada ini adalah tipikal garapan aku, ini tipikal karya aku. Tapi balik lagi yang melihat itu adalah apresiatornya, bukan kita secara tidak langsung, secara spontan ya mungkin. Aku pengennya gini sesuai dari persepsi si koreografer. Itulah yang menjadikan identitas si koreografernya itu sendiri. Tapi ada satu hal, saya ingat pesan guru saya, Kak Dai gitu kan. Ketika boleh kamu kemana-mana mau ke kreativitas kamu segala macam kemana-mana. Tapi ingat kuasai makan dulu tradisimu. Pijakanmu harus kuat dulu. Sehingga yang tadi konteks yang identitas itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Jadi kita boleh berkreativitas dan segala macam asal tapaknya jelas. Dan ketika kalian berkreativitas membawa identitas satu wilayah atau satu apa gitu. Kenali tradisi kau tuh seperti apa. Jangan maka dari pesan tante tuh makan lo tradisi kau, baru kau kemana-mana. Sehingga nanti secara naluri kau tidak akan lepas dari kerangkeng itu, tidak akan lepas dari pijakan-pijakan kayak gitu tuh. Itu yang kalau kita berbicara masalah identitas dari karya tari gitu, bukan berhubungan sama koreografernya, tapi karya tari identitas kewilayahan kayak gitu. Gimana Ber? Nilai mumpung ingat. Ya. Jadi pernah kan kadang ada orang yang bisa membuat tapi dia belum pernah ada di situ. Contoh kalau aku kan yang memang besar tuh di Melayu ya. Jadi bukan berarti menyepelekan yang sebelumnya. Yang jelas justru aku lebih berkembang tuh di Melayu kayak gitu. Jadi tahu namanya kita zaman dulu tari jepin tuh kayak apa sih kan taktimnya harus jelas. Ya benar nggak ya tradisi itu bagaimana joget ya tidak pernah bisa yang namanya terpotong joget tiba-tiba kejepin nggak bisa. Iya kan? Nah, dulu kan yang namanya jepin, langkahnya jepin. Iya.
pukulan joget, langkahnya joget. Iya. Ya, senandung, langkahnya senandung. Nah. Sekarang sudah combine jadi satu ya karena ya. itu gimana tuh? Nah, jadi aku enggak larinya ke sana. Jadi belum. jadi ada seorang aku menemukan penggarap gitu kan. Tiba-tiba dia buat untuk tanding pula. Gitu ya. kan, untuk tanding pula gitu Melayu. Gitu. Yang notabene kamu tuh tahu enggak sih Jepit. patok. Karena di Melayu itu untuk apa namanya? Untuk apa ya namanya? Kayak pengkhususan itu lebih ada. Ya ada. Pengkhususan ya. Ya. Nah, itu. Kembali lagi ke teknologi ya akhirnya ya karena dia mengembangkan kreasi mungkin dia referensinya ya dari gerak-gerak yang udah ada. Dan mungkin menurut dia tuh hitungannya masuk nih. Tuh. Pas hitungannya udahlah pakai ya. Dan menurut mereka ini bagus menurut mereka. Yang penting wow gitu. Nah, padahal ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Dan sorry. Nah, Oke, lanjut. Seru kayak ini. Jadi gini, sering dijumpai ketika sebenarnya itu musuh joget. Yes. Pukulannya buat joget. Yes. Tapi dibawa jepin. Yes. Itu juga sebaliknya. Nah, ya. Yes. Itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ketidaktahuan. Siapa guru dia? Sebenarnya. Makanya saran saya mungkin lah ya. Mereka itu kebablasan yang aman namanya. Mungkin mereka itu kebablasan ya. Kebablasan tentang ide garap. Ya. Dia merasa ini garapan aku hingga aku bebas menuangkan kreativitas aku. Padahal di situ ada aturan, tatanan, pakem yang memang kita pernah di posisi itu. Yeah. Pernah mendapatkan dungnya di mana, tangnya di mana, terus rasanya macam mana, terus pembawaannya macam mana. Rasa joget beda sama rasa jepin. Rasa jepin beda sama senandung. Tidak bisa dirasakan sama antara jepin, senandung, joget. Tetapi terkadang mereka tuh menabrak itu semua. Menurut Budi itu estetika itu tuh perlu dikasih tahu enggak ya? Kalau mereka tuh agak keliru gitu atau gimana gitu. Sebenarnya dia harus mengerti dulu dasarnya kan. Nah, balik lagi yang saya bilang di awal, makan lo tradisi itu gitu kan. Ketika Anda berangkat dari tradisi, makan lo tradisi itu. Sehingga ketika berjalan tuh tak ada ngambang gitu. Dan ketika mungkin ya bukan yang harus diperbaiki ya. Saya juga ngerasa selama ini gitu. Maksudnya ketika pengkaryaan tuh kita nih terlalu nyaman, terlalu asik dengan oke, aku mau explore gerak, oke, aku menikmati keindahannya, tapi mereka tuh ndak istilahnya masalah paham tentang keilmuan itu, tentang teori itu yang mereka kurang menggalinya, termasuk dulu juga seperti itu ya. Jadi kebanyakan beberapa gitu. Jadi aku mau buat gerak ya, buat gerak terus. Yang penting masuk hitungan, yang penting enak segala macam. Bungkus kata dia. Padahal kan di balik itu semua tuh sebenarnya kan secara tidak sadar banyak yang harus dipikirkan tadi. Masalah masuk enggak sama musik yang tadi di Melayu tuh ada pola pukul jepin, pola pukul joget. Itu kan ketika pola pukul yang berbeda ditabrak sama gerakan yang berbeda. Kalau secara visual mungkin gitu, tapi ketika orang yang pernah mengalami itu melihat kayaknya ada yang janggal, ada yang tak kena di hati gitu, ada yang gitu lah. Gitu Ber. Gitu Ber. Iya. Gitu Ber. Iya. Berarti begitulah ya. Jadi memang makanya aku terkadang ketika kita sama ya, kita sama dibesarkan di Melayu. Ketika aku pengen nyebrang dari Melayu, aku mikir-mikir. Yeah. Karena aku tuh belum, kalau kita kasat mata, begitu, bisa. Aku bilang aku bisa, tapi ada nyawa yang memang kita tidak bisa karena kita belum mengakar, belajar benar-benar tentang
budaya yang akan kita garap selain Melayu. Oke, saya bilang kalau Melayu oke, aku bisa melihat pakai rasa aku, oh ini kok kayak enggak nyambung ya. Ketika tempo, memang kok dalam sebuah ilmu penggarapan disahkan, kan? Disahkan karena ilmu, tapi dalam estetika untuk menjaga tadi ini kayaknya kita harus pikirkan lagi lah. Harus kita kasih edukasi kali. Sharing bersama lah kali lah ya kan. Kasih tahu macam mana sih seyogyanya, macam mana sih. Soalnya aku ngelihat tuh ya artinya mungkin lah ya koreografernya nggak ngerti musik. Ya kayak kata kau tadi kan. Nggak menelan tradisi itu. Kan gitu kan. Bisa jadi. Dan mungkin balik lagi ya Bang ya, ketika sebenarnya yang tadi Abang bilang kan, oke, silahkan berkreativitas gitu. Mungkin kecuali mereka mempunyai konsep garap yang jelas, mereka mampu mempertanggungjawabkan itu. Kenapa mereka istilahnya konteksnya melawan gitu. Oh, aku mau pukulan ketika musik ini, aku mau polanya kayak gini, karena ada sesuatu misi yang diusung di situ, itu beda lagi gitu. Tapi ketika kita membawa itu ranah apa ya dengan kepakeman tradisi, ya udah kita harus pikir ulang lagi gitu. Untuk membuat sebuah indah kan nggak mesti harus menabrak tradisi kan? Bagaimana? Untuk membuat sebuah yang indah nggak mesti harus menabrak tradisi atau meninggalkan tradisi sama sekali, atau tidak mementingkan tradisi. Kecuali sih ya kalau kayak kadang ada konten juga dia berangkat dari tradisi. Ya. Konten. Ya kadang kecuali sih kalau menurut aku sih gini. Kecuali kalau garapan itu memang tidak berangkat dari tradisi. Oke, dia bisa boleh lepas. Artinya itu hanya untuk dia membuat untuk kepuasan dari koreografer gitu kan. Nah, ketika dia ada embel-embel tradisi sih, ya memang kayaknya memang penting. Penting. Bagaimana tradisi itu dari 0 ketika dia membuat itu menjadi 10. Kalau kreasi Melayu, kreasi Dayak gitu. Kalau kreasi ya memang harus berangkat. Beranjak dari tadi itu. Iya, harus. Tinggal baca mana ide garapan dia seperti apa kan. Artinya dia tidak harus menyeberang. Enggak. Oke, berarti aku sangat sepakat ya. Berarti yang aku tengok itu bukan garapan kita ya. Kalau garapan saya boleh juga lah dikritik. Aku sih nggak berani mengkritik garapan orang. Kecuali aku juga jadi juri mau langsung kritiknya. Terus gimana tuh? Apa sih? Tadi aku mau ngomong apa ya? Aku lupa. Tapi balik lagi sih Bang, kalau menurut kami ya maksudnya yang ketika kita emang bukan berangkat ya, maksudnya dalam ide garap atau konsep garapnya yang kita mau lemparkan itu emang yang tradisi, ya udah kita harus memakan itu semua dan mengaplikasikannya. Tapi ketika kita punya konsep garap yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Oke, kalau misalnya kamu mau menabrak tradisi itu, konteksnya menabrak ya, melanggar tradisi itu, tapi ada bukan alasan sih, maksudnya ada pertanggungjawaban yang jelas kenapa kamu begitu, kenapa pengen begitu. Kan setiap koreografer punya gitu Mas. punya maksud tersendiri gitu. Asal itu bisa dipertanggungjawabkan dari si koreografernya. Itu menurut kita tuh itu sebuah perkembangan atau kemunduran tuh gitu modelnya. Terus seandainya ada hal-hal yang harus kita bicarakan tuh. Kalau kami ngelihatnya kemana itu dilempar? Maksudnya ketika itu dilempar untuk ranah kan kita pertunjukan kan banyak gak nih ada pertunjukan nih, maksudnya ketika itu kayak mau dibawa festival lomba tari tradisi, ya udah itu kita nggak bisa masukkan ke situ. Tapi ketika itu dalam ranah kreativitas tanpa batas. Sebenarnya kreativitas tetap harus ada batas. Dalam rangka kreativitas, tapi tidak yang mengkerangkeng tradisi itu. Asal kamu punya alasan dan pertanggungjawaban yang jelas, it's okay gitu. Jadi ndak suatu yang
apa yang tadi dibilang kemunduran atau kemajuan, tapi kemana akan dilempar karya seni itu gitu. Dan satu lagi ya, identitas ya. Iya. Kalau sebenarnya kan karakter gerak ya, identitas berkaitan dengan karakter gerak. Ketika Jepin Pontianak dengan Jepin Sambas itu kan karakter gerak berbeda. Iya. Benar nggak sih, Rek? Benar. Iya kan? Nah, terus kemudian turun lagi umpamanya ke Sanggau. Itu karakternya berbeda sekali. Iya. Nah, sekarang ya mungkin karena mungkin lebih banyak garapan untuk kreasi. Ya. Karena kreasi itu kadang-kadang mau diseragamin gitu loh. Biar tampak indah di panggung, biar kepenarian juga bisa sama, tinggi, rendah, level, apa segala itu kan. Akhirnya menghilangkan karakter gerak dari setempat. Karena gini, kembali lagi itu tadi sih, membuat supaya indah aja di panggung. Ya, kebutuhan untuk sebuah tontonan. Benar. Ya, Tapi dan akhirnya kita nggak akan bisa ngelihat itu Sambas, kita nggak bisa lihat itu Sintang, kita nggak bisa lihat itu Sanggau. Ya. Karena sudah Samaratakan. Benar. Ya. Jadi identitas hilang. Benar. Kehilangan identitas. hilang. Dan Kasihan generasi berikutnya. nggak hanya Melayu ya, Dayak juga begitu. Kasihan generasi. Budaya juga begitu. Jangan sampai menyeragamkan karena kita kan memang masih wilayah berbeda karakter. Nah, itu kembali lagi. Kaya gitu. Iya, kembali lagi ke ya memang ketika kamu membawa di atmosfer A, ya. Atmosfer A yang kamu angkat. Ya, jangan mengangkat di atmosfer lain. Ya. Kita harus menjadi bunglon lah ya. Betul. Dimana kita berpijak. Benar. Situlah kita. Iya. Bukan kita meletakkan apa yang kita bisa di situ. Iya. Untuk menjaga apa yang tetap lestari di tempat tersebut. Benar. Iya, kayak gitu. Kita bisa bawa ilmu kita, tetapi kita jangan menghancurkan apa yang ada di tempat itu. Itu yang suka terbang-terbang tuh kalau berdua tuh. Bersayap kayak gitu. Aku sih tak pernah ketemu rumahnya. Itu. Yang dibawa tuh ilmunya, bukan karakter budinya yang merubah. Oh, kau salah nih, yang benarnya kayak gini nih. Ya. Nggak gitu kan? Nggak bisa gitu. Nah, di Melayu dan Dayak ketika berbicara masalah tari sama. Ketika kamu laki, memang karakter geraknya laki. Iya. Gitu loh. Ketika perempuan ya memang harus perempuan. Ya. Jangan akhirnya kebanyakan kasar kata sekarang tuh penari laki-laki itu lebih lembut. Emang? Gitu. Emang? Ya. Memang ya. Jadi kembali lagi, tapi itu masalah selera dari koreografer loh ya. Iya. Kita nggak bisa mematahkan itu karena seorang koreografer. Karena kan gini, tarian itu kan adalah jiwanya dia. Iya. Iya, benar. Bukan penari itu. Iya. Jiwanya dia. Iya. Jiwanya seorang koreografer. Right, ya. Kan karya tari itu mencerminkan si koreografernya. Iya. Ketika karya itu itulah koreografernya gitu. Nah, makanya jadi identitasnya tuh kelihatan gitu kan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kan penari itu kan wayangnya aja. Yang menggerakkan tuh sebenarnya koreografer. Iya. Gitu, dan jiwa dari koreografer itu mentransferkan ke penari. Iya. Nah, akhirnya ya ada memang koreografer yang memang aku butuh memang geraknya tuh memang karakter gerak laki. Lembut tidak mesti gerak laki tidak boleh lembut. Ya, tapi bagaimana dia mengeksekusi gerak lembut itu tapi dalam tapi memang porsinya dia, karakternya dia. Ya. Kayak gitu. Gimana sih Bud? Gerakan lembut laki-laki Bud? Gimana ya? Lembut. Yang bisa ngelihat itu penonton ya. Oh, penonton balik lagi penonton. Budi ini kan penari, pemain bola ini. Oh, betes besak kan dia.
body shaming. Betul Bang. Jadi memang Sepakat sih sama Bang ya, Ber. jadi kenapa koreografer itu tidak membentuk sendiri penarinya? Nggak sempat kali ya. Tergantung koreografer Karena sih kalau kami pikir. membentuk penari itu kan lama. Sebenarnya yang namanya proses ya. Yang namanya proses itu dibalik lagi sama enggak cuman satu pihak sih kalau kami pikir. Enggak cuman dari pihak penarinya, enggak cuman dari pihak koreografernya, tapi dua ini nih saling yang bekerja sama. Ketika emang ente berdua sepakat untuk berproses dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan konsepnya si koreografer atau konsepnya mereka, itu proses itu bakal terjadi gitu. Nggak masalah lama atau sebentar tuh kan relatif ya Bang ya. Ketika mungkin ya, ketika si koreografer sama si penarinya punya misi yang sama, itu mungkin bisa jadi dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya bisa gitu. Tapi ketika itu udah berlawanan, ya udah butuh proses panjang gitu. Tapi kalau ketika dua-duanya emang sepakat dan emang ada dan punya metode yang cocok ini berdua, itu bisa saja terjadi. Gimana Ber? Lama sebentar kan hitungannya relatif tuh. Gimana Ber? Bagaimana apa nih? Ketika ngebentuk. Jadi gini. Kenapa gak bisa artinya seorang koreografer itu ketika ingin menggarap itu terkadang dia mencari sesuai dengan tema apa sih mau aku angkat. Akhirnya dia mencari meradar penari-penari yang siap pakai. Gitu kan Ber kan? Nah jadi aku butuh si A, si B, si C, D. Jegrek. Dan notabene kita sesuai dengan karakter garap begitu. Kira-kira bisa demikian Ber kan? Karena kalau menggunakan penari yang ada di depan mata nih, kayaknya karakternya tidak cocok dengan aku lah. Mengalami itu enggak? Pasti. Sering. Tiap berproses pasti ada itu yang dipikirin. Pernah enggak kau garap dengan orang-orang seluruhnya itu kasau bahasa Godber? Kalimat kasau itu apa ya? Bahasa Bertus. Apa itu Bang kasau? Maksudnya begini. Jadi pernah enggak? Dari kayu kasau menjadi bambu. Nah, untuk bikin dari nol. Dari nol. Kalau kami ya Bang ya, kami ngejawab karena nengok Bang Ber loh nih ya. Kalau kami ngelihat Bang Ber nih punya metode khusus, metode personal ketika yang tadi bukan membentuk ya, tapi mengarahkan terus meracik si kasau nih jadi sebuah garapan dengan penari kasau yang emang porsinya di situ gitu. Bisa memanfaatkan kelemahannya. Ya, jadi itu Bertus punya ide, punya pola, punya metode. Kalau kami lihat lah ya Bang, tapi tidak tahu lah nih dia mau buka ada mau ngasih tahu dah nih. Artinya dia mengalah. Dia cerdas, dia mengalah. Apa yang dia bisa? Iya, karena koreografer harus cerdas. Gitu, harus gitu ya. Benar. Harus cerdas. Dia harus mengakalkan bahwa orang itu bisa dan enak dilihat. Harus punya plan A, B, C, D dan seterusnya. Jadi kita tidak punya satu. Artinya kau tidak membawa ilmu kau, tidak badan kau, tetapi akal kau. Iya. Ya. Jadi gini. Aku mungkin yang paling sering menemukan diserahkan. Ini penari kasau. Ini penarinya. Lihat gitu kan. Ya. Oh oke. Jalan ini jalan. Karena sebenarnya untuk dia bisa menyantap semua makanannya di atas meja itu kan sangat berat ya Leh. Ketika aku kasih contoh kayak gini. Ketika dia seorang penari dan penari pun ada karakter juga. Iya. Penari ketika dia penari boneka dengan penari yang punya ide. Penari cerdas, penari boneka itu dia menari bagus tapi dia tidak bisa memberi satu nyawa mungkin dapat tapi dia tidak bisa memberi masukan gitu loh. Oh, masukan. Jadi karena penari kan seharusnya seperti ini. Bang, aku ndak enak loh gerak ini. Iya. Gitu loh, ngerti gak? Betul. Nggak ada tuh, nggak ada tawaran. Nggak ada. Nanti, tapi kalau dia penari yang oke, Bang, aku ndak enak loh Bang ini gini Bang.
Menyadarkan kita. Ya, gitu. Nah, kemudian penari itu ketika kita mencapai penari yang semua makanan itu kita sediakan di atas meja, dia makan semua dia makan, dia habiskan semua. Datang lagi dia makan lagi, habiskan semua lagi. Nah, karena kan ada penari yang seperti ini, kita sediakan makanan tapi dia hanya milih makanan itu yang enak bagi dia makan, yang tidak enak dia tidak makan. Sehingga, nah kalau kembali dalam garapan seperti itu, ketika kita memberi gerak itu dimakan habis oleh dia. Artinya gini, Ya. gerak itu memang Ya makanan dia. udah dia bisa kuasai langsung. Ya. Nah, tapi ketika ada penari yang kita kasih gerak ini pletot, nah bisa gitu lagi kan. Nah, itu. Kemudian di dalam memecahkan penari itu yang paling sulit adalah 0 ke 1. Umpamanya ada 10 nih. Nah. Yang paling sulit itu 0 ke 1-nya tuh, Le. 0 ke 1-nya itu. Dari 0 ke 1. 0 ke Kalau 1. 1 ke 2 enak. Dia udah dapat 1, bisa kedua. 2, 3, 4 berikutnya udah. Bisa sesuaikan. Nah, kembali lagi. Macam mana mencetaknya tuh? Dari 0 ke 1 tuh. Mau udah dikasih tahu nih. Pastilah. Masing-masing orang punya trik untuk itu. Cuman trik Bertus ini seperti apa? Kalau aku sih memang penari tidak boleh mengatakan capek depan aku. Satu. Nggak boleh. Tidak boleh. Makin kamu bilang capek, makin saya bikin capek. Karena memang proses itu capek. Ya. Ya kan, benar nggak sih? Nah, metodenya aku panjangkan waktu sih, Le. Orang lain mungkin 3 jam, aku bisa 1 hari itu 8 jam. Untuk menyiasati itu Mensiasati itu 8 jam. 8 jam itu yang penting kita tuh memang yang namanya pelatih itu kan beda sama guru ya, Le. Beda. Guru itu kan ya anak-anak Ya. bagus. Ya. Yes. Nggak ada pelatih yang seperti itu. Setahu aku sih kok di mana pelatih sih tetap mukanya tuh payah senyum. Kalau dia senyum muridnya bisa lalai. kekodal kayaknya. Mata ini begini. Tunggu kau ya. Pandai datang terlambat. Pandai tak datang. Iya. Kan begitu. Itu permasalahan itu nanti kita bahas setelah ini. Dan kita hari ini makasih banyak udah duduk berdua. Nanti selanjutnya sesi one by one. Baga, makasih banyak Budi. Siapa Budi? Budi Bertus. Sedikit ini kulit baru. Ternyata kita bicara sangat asik sekali. Nanti kita lanjutkan di pertemuan kita one by one. Satu persatu kita akan ajak diskusi tentang dunia tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan Jibata. Harus.